Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI dengan tema keberadaan pekerja sosial di tengah masyarakat bersama dengan Ibu Desi dan juga Bang Dedi. Bang, tadi kita sedikit terputus pembahasan berkenaan dengan apakah Abang optimis bahwa dengan pengetahuan dan juga pengetahuan masyarakat terhadap pekerja sosial ini akan bisa berpraktik secara mandiri, karena kita lihat fenomenanya sekarang pekerja sosial ini rata-rata dia bekerjasama dengan instansi segala macam. Kedepannya apa yang dilakukan dan upaya yang dilakukan oleh IPSPI ke depan di Bengkulu khususnya, Bang? Ya, jadi kalau ditanya optimis ya harus optimis karena memang harus ya, posisinya itu kan hukumnya kan wajib optimis. Nah, dalam proses itu kami sudah melakukan diskusi dengan beberapa rekan-rekan, memang menyusun agenda. Di dalam 1 tahun pengurusan ini kayak ini lebih panjang nih. Kalau sebelumnya itu kan satu kemurusan hanya 1-3 tahun. Artinya 3 tahun berjalan dia harus ganti. Nah sekarang dengan aturan baru dia harus 5 tahun. Ya. Jadi lumayan panjang nih, sama kayak presiden ya. Kayak presiden. Artinya tugasnya lebih bisa disusun secara teratur. Kemudian manajemen terkait dengan pengembangan organisasi, kemudian kebijakannya juga ya mudah-mudahan bisa diberikan tahap-tahap yang memang sampai pada cita-cita kawan-kawan lah dalam proses pengakuan pekerja sosial. Nah, dalam hal beberapa belakangan ini memang posisi hari ini adalah pekerja sosial ini masih dipandang sebuah profesi yang belum memberikan dampak yang signifikan. Orang merasa orang lain juga bisa melakukan itu ya. Karena kan padahal kita bicara tentang kajian, kajiannya panjang kan. Kita harus menyelesaikan studi pekerjaan sosial sampai 4 tahun, kemudian sederhana yang dipikirkan sampai 5 tahun, kemudian ada yang lanjut ke S2 dan lain sebagainya kan. Artinya dengan ilmu yang dimiliki atau pengetahuan yang dimiliki terkait dengan pemahaman human seseorang atau penyelamatan atau pendampingan seseorang, artinya tidak semudah yang dibayangkan sebagian orang bahwasanya cukup kalau misalnya diberikan dia kelaparan cukup kasih uang misalnya kan, selesai ingin persoalan itu. Jadi tidak, artinya ada treatment yang sampai disampaikan tadi, misalnya Ibu Yesi menyampaikan sampai reintegrasi, menyiapkan di lingkungan keluarga, kemudian masyarakat dan sosialnya, itu hal yang paling penting dilakukan oleh pekerja sosial. Artinya tugasnya berat, cuma dalam kondisi berat itu artinya kita memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terkait dengan posisi pekerja sosial hari ini. Nah, treatment itu akan kita bagi dalam sepanjang 5 tahun ini supaya kita mendapatkan sebuah kepastian. Yang pertama terkait dengan profesi, tadi bicara tentang sekolah profesi, kemudian bicara pengakuan, kemudian bicara setting praktek yang memang sifatnya sekarang itu kan dia masih umum. Artinya dia akan diperkecil lagi bidang-bidangnya, seperti tadi ada lansia, kemudian disabilitas, kemudian anak dengan keluarga, kemudian dengan nafza. Jadi itu harus punya treatment masing-masing. Artinya kalau bicara tentang pelayanan tentang lansia, artinya dia akan berbeda orangnya dengan bicara tentang anak dan keluarga. Tidak bisa disamakan, artinya setiap orang harus fokus dan konsen pada profesinya masing-masing, setting prakteknya masing-masing. Jadi nggak bisa dia bahasa itu keroyokan lah, keroyokan nangani satu kasus, nggak bisa. Nah itu yang kayak dokter kan ada dokter jantung, ada dokter mata, kayak gitu. Spesifik jadi kita mencoba ke arah sana. Baik, Bu Desi. Sekarang kan banyak sekali fenomena, apalagi yang viral-viral di tengah masyarakat dengan kegiatan charity, bagi-bagi uang dengan seenaknya. Ini dampaknya bagaimana nih Bu, kalau Ibu berpandangan? Apakah ini cukup berdampak buruk atau baik, itu seperti apa? Khususnya untuk pekerja sosial. Iya,
Kalau dalam kajian kesejahteraan sosial itu sebenarnya ya memang karena ini kan berangkat dari apa ya, profesi yang berangkat dari situasi alamiahnya manusia gitu ya. Jadi kalau di Eropa dulu kan awalnya kan memang berlandaskan pada charity yang sifatnya individual perorangan. Harapannya apa, pahala gitu kan. Nah, terus kemudian mulai berkembang orang melakukan aktivitas charity tadi yang kerelawanan tapi mulai berbasis pada organisasi. Jadi mulai terorganisasi. Nah, waktu itu memang awalnya kayak lembaga-lembaga keagamaan yang mengorganisir itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita sekarang sudah mulai masuk pada era praktek pekerjaan sosial yang sifatnya profesional, yang tadi akuntabel tadi, yang profesional. Artinya apa? Orang yang masuk ke sana harus punya kajian keilmuan yang pas. Artinya apa? Dia harus menyelesaikan pendidikan khusus gitu kan. Selain mendapatkan pendidikan khusus, dia diajari treatment, intervensi dan sebagainya. Nah, kalau tadi kita kembalikan nih gimana nih, orang semakin lama tuh banyak tuh yang ngasih-ngasih tuh. Apakah itu akan menyelesaikan masalah atau bagaimana? Nah, kalau dalam kajian kita sebenarnya ketika kita memberi kepada seseorang tidak salah. Ya memang harus gitu ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks sistem usaha kesejahteraan sosial yang harus kita pertanyakan balik, apakah ketika saya memberikan itu benar-benar akan memberikan efek pemberdayaan kepada orang-orang keluar dari masalahnya, atau malah justru sebaliknya orang malah terjebak, ya enggak? Justru semakin lanjut deh. Iya, makanya kita kan ngelihat tuh kayak pengemis ya, hitung aja nih kalau 1 jam per berapa menit lampu merah dia dapat berapa gitu ya. Terus kemudian setelah dia dapat berapa, kaliin aja. Tuh kayaknya pendapatannya lebih dari kita yang orang-orang yang pegawai negeri sipil. Nah, artinya apa? Memberi juga jangan-jangan itu malah menjadi kayak jebakan baru yang membuat orang kemudian udah ngapain saya kerja, mending saya jadi ngemis, yang kira-kira kayak begitu. Nah, sebenarnya ini yang menjadi bahasan-bahasan di kita. Nah, dalam praktek pekerjaan sosial sendiri maka kemudian kita juga punya intervensi bagaimana kemudian kita memanage mengelola donasi-donasi orang, itu namanya filantropi ya. Jadi donasi orang itu kita kelola tapi dengan cara yang tepat gitu kan. Misalnya kita melihat tuh contoh sederhana itu kayak di Basnas gitu ya, di zakat dan sebagainya. Kan nggak langsung bagi-bagi aja, tapi ditengok dulu yang dikasih siapa, programnya apa, dan sifatnya tidak hanya langsung sampai salah sasaran ya. Betul. Nah, jadi kalau bisa masuk ke dalam program pemberdayaan. Oke, kalau cuma dikasih sekali makan habis, tapi kalau kita kasih dalam bentuk pemberdayaan, maka mungkin itu akan bertahan dan dia akan bisa keluar dari jeratan kemiskinan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita tidak menyalahkan orang yang memberi ya, tapi mungkin sekarang memberinya harus dalam konteks profesional juga gitu. Oh, saya mau kasih ke panti gitu ya. Panti mana? Orang kan akan bicara gini, saya pengen kasih ke panti yang itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang saya kasih ini memang benar-benar dimanfaatkan. Makanya di praktek pekerjaan sosial kita mengembangkan bahwa panti-panti atau yang menjadi lembaga kesejahteraan sosial itu juga harus terakreditasi. Nah, sekarang ada juga akreditasi. Iya, nah makanya kita tadi saya bilang di konsorsium pekerja sosial itu ada salah satu pilar namanya Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jadi dia mengurusi bagaimana supaya LKS yang tadi kata LKS, NGO gitulah ya, itu juga terakreditasi. Terakreditasi itu mulai dari sekretariatnya jelas, pengurusnya jelas, programnya jelas, sehingga ketika orang mendonasikan, orang bisa nggak ragu lagi. Nah, betul. Jadi sekarang yang ngasih pun juga harus pinter-pinter. Nah, di Balex juga kemudian akreditasi itu salah satunya yang menjadi yang harus terpenuhi juga ada pekerja sosial di situ. Jadi lembaga itu salah satunya apa? Ada pekerja sosialnya nggak gitu. Kenapa? Karena undang-undang tentang kesejahteraan sosial itu mengatur bahwa kenapa harus ada pekerja sosial bukan yang lain, karena pekerja sosial itu adalah pelaku utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sama kayak kita kalau misalnya mau mengajukan donasi juga ke NGO internasional gitu kaitannya dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, akan ditanya apakah di lembaga Anda ada pekerja sosial gitu. Itu kayak USAID dan sebagainya, itu pertanyaan dasar yang harus dijawab. Nah, Indonesia juga mengarah ke situ. Nah, sekarang PR-nya kami ya, kalau misalnya tadi kita fokusnya pada bagaimana pengembangan SDM-nya, kampus menyiapkan calon-calon pekerja sosial, teman-teman IPSPI itu mengelola teman-teman praktisi, maka di Balex dia juga mengelola bahwa lembaga-lembaga ini juga ada terakreditasi juga. Jadi supaya jalannya bareng-bareng. Di kementerian nanti dia mengelola yang lain lagi. Baik, Ibu Desi. Ya, kita akan bincang-bincang lebih lanjut di segmen selanjutnya, Ibu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.